Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian pada siang kali ini? Baik Pak, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik. Ya, kita berjumpa kembali di sesi kali ini anak ya. Sebelumnya Bapak mengingatkan kepada kita semua harap untuk menjaga kesehatan karena kondisi seperti sekarang pandemi ya, tolong 5M ya, seperti itu ya, tolong dijaga menggunakan masker seperti itu ya nak ya, cuci tangan, jaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas nak ya. Jadi biar kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai sesi pelajaran kali ini, langkah lebih baiknya kita awali dengan sama-sama baca doa. Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan. Silakan ketua kelas. Ketua kelas Nugrah Hadi, sudah ada ketua kelasnya? Sudah Pak. Ya, Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mulai dengan berdoa ya. Baik anak-anak sekalian, kita akan masuk. Bapak akan menanyakan terlebih dahulu untuk materi kita pada pertemuan kali ini ya. Apakah sudah tampil di layar kalian? Sudah Pak. Ya, sudah tampil enak ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi permasalahan sosial dalam masyarakat ya. Tapi sebelumnya Bapak ingin untuk mengabsen kehadiran kalian ya. Bapak sudah mengirimkan presensi di Google Form, melalui Google Form di WA Group. Silahkan kalian mengisi ya. Tinggal mengisi. Tapi Bapak ingin mengkonfirmasi kehadiran kalian. Harap bagi yang namanya Bapak panggil untuk menjawab ya nak ya. Khairunisa. Hadir Pak. Nugrah Hadi. Hadir Pak. Nisha. Halo Nisha. Belva. Hadir Pak. Hana. Hadir Pak. Anggraini. Siva. Hadir Pak. Nadia. Hadir Pak. Benita. Hadir Pak. Naufal. Hadir Pak. Siti Aisyah. Hadir Pak. Adinda. Hadir Pak. Dan Latifa. Hadir Pak. Alhamdulillah ya kalian hadir ya dalam sesi kali ini. Baik anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan seperti itu nak ya. Oke, ini Bapak akan nah, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah melaksanakan pembelajaran ini harapannya adalah kalian mampu mengklasifikasikan berbagai permasalahan sosial di masyarakat melalui contoh-contoh nyata dan mendiskusikannya dari sudut pandang pengetahuan sosiologi. Lalu yang kedua, merekomendasikan upaya mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat melalui aktivitas presentasi kelompok. Baik ya, kita lanjutkan ya, masuk ke materi pelajaran kita. Nah, baik, Bapak ingin memulai ini nak nih, memberikan stimulasi kepada kalian. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian ini nak. Ayo, siapa yang mau mencoba untuk menganalisa terkait dengan gambar ini? Bapak persilakan yuk. Saya mau Pak, Khairunisa. Oke, Khairunisa silahkan. Bagaimana Khairunisa? Menurut saya gambar 1 itu pengemis miskin. Gambar 2 ketimpangan kaya dan miskin. Dan gambar 3 itu koruptor. Baik, dari gambar itu kalau menurut Khairunisa itu kira-kira sesuatu yang diharapkan nggak keberadaannya Khairunisa di masyarakat ya? Enggak Pak, soalnya membahayakan kehidupan masyarakat. Oh iya, karena membahayakan. Baik, tadi sudah disebutkan oleh Khairunisa ya.
gambar tentang kemiskinan, ya, gambar pengemis, gambar tentang ketimpangan, gambar tentang koruptor, ini tentu tidak diharapkan ya di masyarakat, membahayakan. Kalau begitu karena membahayakan, ini problem di masyarakat ini ya. Ini problem ini di masyarakat ini. Ini masalah di masyarakat ini. Seperti itu ya. Nah, kita nyambung ke pembahasan kita sesi kali ini nak ya, tentang masalah. Oleh karena itu, apa sih definisi masalah kalau begitu ya? Nah, tadi kalian sudah mengidentifikasi nih melalui gambar. Sekarang kita masuk ke apa sebenarnya definisi dari masalah sosial. Seperti itu nak ya. Apa sih yang dimaksud dengan masalah sosial gitu ya? Yuk kita perhatikan menurut pendapat ahli. Nah, ini Bapak mengutip pendapat dari Sudiono Sukantona ya. Apa sih definisi masalah sosial itu? Yaitu suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, agar mudahnya Bapak ingin menyebutkan dua kata kunci dari pendapat Sudiono Sukanto ini tentang masalah sosial. Kata kunci yang pertama, bahwa masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Ketidaksesuaian antara sesuatu yang diharapkan dengan kenyataannya, dengan realitanya. Apakah cukup hanya tidak sesuai? Nah, itu kelanjutannya. Membahayakan. Kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya, kenyataannya, dan itu membahayakan, tadi seperti yang disampaikan oleh Hairunisa ya, Pak, kemiskinan itu membahayakan Pak, tidak diharapkan oleh masyarakat, koruptor membahayakan. Lah, berarti itu adalah masalah sosial. Seperti itu nak ya. Jadi masalah sosial itu karena tidak sesuai dan karena membahayakan. Sesuatu yang tidak sesuai, kalian pasti ya, kita semua pasti punya harapan. Tapi apakah semua harapan kita sesuai dengan kenyataannya? Ternyata tidak, ya nak ya, ternyata tidak. Dan apalagi kalau itu membahayakan kehidupan masyarakat. Nah, itu adalah masalah sosial. Baik ya nak ya. Nah, itu definisi masalah sosial. Insya Allah dengan definisi yang mudah ini kita dengan mudah bisa memahami apa itu definisi dari masalah sosial. Kita lanjut nak ya. Nah, lalu ada teori-teori tentang masalah sosial ini nak nih, ya. Teori-teori tentang masalah sosial. Ada 3 teori besar yang menjelaskan tentang masalah sosial. Bapak jelaskan nih biar kita paham semuanya ya. Teori fungsionalisme tokohnya Emil Durkheim, Talcott Parsons, Robert Merton. Fokusnya ancaman terhadap tatanan sosial. Menyatakan teori ini bahwa masalah sosial itu muncul dari kegagalan institusi sosial. Institusi itu maksudnya lembaga gitu nah ya, lembaga. Dalam hal apa? Kelompok dan bagian lain dari masyarakat untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Jadi gagal dalam menjalankan fungsinya. Gagal menjalankan peranannya dengan baik. Nah itu nak tuh. Dari menurut teori fungsionalisme ya. Sesuai namanya ya, fungsi. Berarti ada fungsi yang tidak dijalankan dengan baik. Lalu yang kedua teori konflik. Tokohnya Karl Marx dan Ralph Dahrendorf. Fokusnya lebih kepada kontribusi pada konflik sosial. Apa menurut teori konflik ini? Bahwa masalah sosial itu muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Eksploitasi di sini maksudnya kelompok kuat itu maksudnya gini nanti ya. Maksudnya orang-orang borju, para pengusaha, kaum kapital, pemilik modal mengeksploitasi, ya, hanya memanfaatkan kalangan-kalangan yang lemah saja. Dalam hal terjadinya masalah sosial itu. Nah, di situ terjadi konflik itu, ya, kepentingan. Karena yang kuat pasti ingin mengambil keuntungan yang besar kan, sedangkan yang kaum yang lemah ya mereka pengen dihargai. Tapi tidak ketemu, terjadilah masalah sosial. Yang ketiga teori interaksi simbolik, tokohnya George Herbert Mead, Carlos Cooley dan Irving Goffman. Fokusnya kepada interaksi negatif antar individu. Jadi menurut teori yang ketiga ini, masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pelanggar hukum, faktor interaksi nah ya, yang kalau yang ketiga ini ya. Jadi orang yang tidak bermasalah berinteraksi dengan orang yang bermasalah sehingga ikut-ikutan menjadi orang yang bermasalah pula. Lalu dilabel ya dengan karakter yang buruk, terjadilah masalah sosial. Nah itu untuk teori yang ketiga. Jadi ada 3 teori tentang masalah sosial ya, nah ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini ada gambar.
Coba Bapak persilakan nih, siapa yang mau mengamati, memberikan analisanya terkait dengan gambar ini? Bapak persilakan. Saya mau, Pak. Hana, silakan Hana. Menurut saya gambar satu itu sekumpulan rakyat miskin yang melakukan protes. Oke. Menurut saya gambar 2 itu masyarakat adat yang hidup apa adanya. Oke, baik Hana. Terima kasih Hana atas analisanya. Nah, intinya tadi yang Bapak tangkap dari penjelasan Hana itu intinya nih kedua-duanya ini sama-sama orang yang tidak berkecukupan begitu ya. Atau kalau sebenarnya kita sebut ini masalah kemiskinan. Yang sampai gambar 1 mereka protes ya, karena ini sebenarnya mereka melakukan protes karena merasa tidak diperlakukan dengan adil ya. Berarti protesnya kepada pemerintah seperti itu ya. Nah, dalam konsep kemiskinan, selain yang gambar awal tadi itu yang Bapak sampaikan kepada kalian, jadi kemiskinan itu tidak hanya karena faktor mereka tidak punya penghasilan, ya. Ada juga bisa jadi karena faktor peran dari pemerintah yang tidak mampu untuk memastikan masyarakatnya bisa mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada, gitu ya. Atau mungkin ada kebijakan tidak sampai menyentuh ke semua lapisan, atau bahkan mungkin mereka tidak mendapatkan sebagaimana yang harusnya mereka dapatkan, hak begitu ya. Nah, ini disebut dengan kemiskinan struktural. Nah, ya, kemiskinan struktural ini masalah juga. Nah, gambar kedua tadi seperti yang Hana bilang, faktor tradisi juga bisa menyebabkan masyarakat tidak bisa keluar dari kondisinya yang serba kekurangan, ya. Nah, ini kira-kira nih kalau kita lihat nih masyarakat adat ya. Nah, ini berarti termasuk kemiskinan kultural namanya ya, kultural. Jadi faktor tradisi juga bisa membuat masyarakat itu tidak bisa lepas dari kondisinya yang memprihatinkan gitu loh ya. Nah, ini jadi ada 2 ya. Yang dari gambar ini kemiskinan struktural, yang gambar kedua kemiskinan kultural. Oke. Bapak akan sajikan lagi nih jenis masalah sosial yang lainnya gitu ya. Nah, ini ada 2 gambar lagi nih Bapak sajikan. Ini Bapak nih memang senang menampilkan gambar, jadi biar kalian itu lebih mudah mengetahui contoh-contoh kontekstual di masyarakat begitu nah ya. Ini ada 2 masalah lagi nih Nak nih. Siapa nih yang mau mengamati, yang mau memberikan analisanya? Bapak persilakan. Saya Pak Benita Zara. Nah, oke, silakan Benita. Menurut saya gambar pertama itu kejahatan yang dilakukan oleh para pengedar narkoba. Kalau gambar yang kedua itu polusi udara dan limbah pabrik yang merusak lingkungan sekitar. Oke, terima kasih Benita atas pendapatnya. Nah, 2 gambar lagi nih Nak ya. Tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Benita ya, bahwa gambar yang pertama tuh itu gambar sindikat narkoba. Nah, itu sumbernya Bapak ambil dari Google tuh ya. Nah, itu jadi ini adalah suatu masalah ini, kejahatan ya, kejahatan yang biasanya sudah terencana kalau sudah melibatkan internasional itu terencana. Nah, dalam konsep kejahatan, kriminalitas, ini disebut dengan organized crime. Organized crime, kejahatan yang terorganisir, nah ya. Ini termasuk kejahatan yang terorganisir. Kalau di awal Bapak menampilkan tadi itu koruptor, ternyata kejahatan tidak hanya koruptor. Ternyata kejahatan tidak hanya misalnya di masyarakat tuh ada juga begal gitu nah ya. Tidak hanya itu. Ternyata juga ada kejahatan yang terorganisir ya, yang melibatkan berbagai struktur, bahkan juga lintas negara. Contohnya seperti ini sindikat narkoba ya, organized crime ini ya Nak ya. Bagus tadi dari Benita. Yang kedua tadi juga disebutkan ini polusi udara ya, polusi udara tentu merusak lingkungan ini ya Nak ya. Karena merusak lingkungan maka tentu yang mendapatkan efek negatifnya ya akhirnya masyarakat sekitar. Nah, ini berarti kejahatan korporasi ini ya, corporate crime. Ya, ini juga termasuk kejahatan loh ya. Kalau kita menghirup udara banyak polusi begitu ya. Terus juga sampah di mana-mana, limbah dibuang ke sungai, itu kan yang mendapatkan kerugiannya kan masyarakat. Ya, masyarakat. Nah, karena itulah itu berarti termasuk kejahatan juga itu ya, secara tidak langsung kejahatan korporasi.
penebangan hutan secara liar ya untuk untuk membangun suatu perusahaan baru misalnya. Itu juga kejahatan korporasi seperti itu, Nak ya. Nah, itulah. Jadi dari beberapa contoh yang Bapak sajikan ya bahwa masalah sosial itu sangat beraneka ragam ya. Sangat berjenis-jenis, jenisnya sangat banyak sekali itu ya. Tidak hanya kemiskinan tapi juga ada kejahatan atau kriminalitas ya. Baik. Nah, ini Nak nih kegiatan selanjutnya ya. Nah, ini aktivitas kelompok. Silahkan kalian membentuk 3 kelompok ya. Tadi sudah kita membahas bersama tentang permasalahan sosial. Nah, sekarang silakan kalian membentuk 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 4 orang ya. Nah, silakan analisa terhadap permasalahan sosial yang terdapat pada video pembelajaran. Jadi nanti setelah ini Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Silahkan kalian analisa. Analisanya menggunakan apa? Menggunakan salah satu dari 3 teori permasalahan sosial yang tadi sudah kita pelajari. Ada teori fungsionalisme, ada teori konflik, ada teori interaksi simbolik. Nah, masing-masing kelompok Bapak beri kesempatan menggunakan 1 teori. Sehingga nanti kita bisa membandingkan begitu ya, biar menarik presentasi diskusi kita nanti. Nantinya hasil analisa kelompok menjadi rekomendasi usulan penyelesaian masalah. Jadi Bapak ingin kalian juga bisa memberikan usulan-usulan dari hasil diskusi kalian itu nanti seperti apa gitu ya, dan disajikan dalam bentuk presentasi kelompok. Kumpulkan hasil presentasi kelompok ke Google Form, nanti Bapak akan berikan linknya, nanti kalian tinggal mengumpulkan. Presentasi kelompok dilakukan secara bergantian, kemudian diberikan tanggapan ya. Lalu hasil presentasi kelompok akan dipublikasikan ke media sosial YouTube. Nah, ini Bapak buat memang ini ya, media YouTube untuk sebagai media apresiasi Bapak dari hasil presentasi gitu ya. Jadi memang dari angkatan-angkatan sebelumnya Bapak lakukan seperti itu sebagai wujud apresiasi Bapak kepada anak-anak didik Bapak gitu ya. Hasil presentasinya Bapak upload ke YouTube sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk khalayak ramai seperti itu ya. Oke, kita masuk ke video pembelajarannya Nak ya. Silahkan disimak dengan baik. Sayangnya, kamu masih terjadi. Warga yang tak berhak justru jadi penerima bansos COVID-19. Tidak tepat sasaran masyarakat. Warga Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, yang mengembalikan bansos COVID-19 dari Pemprov Jawa Barat. Sudah 3 tahun belakangan, yang menerima bansos program keluarga harapan PKH dari bantuan pangan non-tunai BPNT. Setelah menerima PKH, ia tak bisa mendapat bansos COVID-19. Warganya menerima Rp375.000 dan sembako yang diterima selama masa pandemi corona. Kesejahteraan sosial TTKS yang jadi acuan penerima bansos. Bansos bersumber dari data tak diperbarui berpotensi salah sasaran. Hingga pemerintah desa jadi andalan negara untuk memastikan penyaluran bantuan diterima kepada mereka berhak. Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat menyiapkan sejumlah bansos, baik program reguler dan non-reguler, mencakup beberapa manfaat. Program reguler meliputi peningkatan jumlah bansos,
Desember 2020. Sementara itu, pemerintah pusat juga menetapkan program reguler khusus COVID-19. Sejumlah bansos diantaranya Jabodetabek, Rp600.000 selama 3 bulan. Hingga akhir tahun. Baik, anak sekalian, kalian sudah menyimak bersama ya tayangan dalam video pembelajaran ini, yaitu terkait dengan problem ya. Problem di sini sebenarnya kalau kita mau simak tuh ada dua itu ya, tentang penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan ya masyarakat miskin menjadi ya tidak tertolong seperti itu ya. Nah, ini yang banyak terjadi nih di masyarakat kita seperti itu ya. Nah, selanjutnya kegiatan selanjutnya sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan, silahkan kalian melakukan diskusi secara berkelompok. Bapak akan mengamati melalui Google Classroom seperti itu ya. Bapak beri kesempatan sekitar 10 menit gitu ya untuk kalian menyiapkan sambil Bapak juga mengamati. Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan ya melalui Google Form yang sudah Bapak sediakan. Nanti setelah itu kita akan masuk ke sesi presentasi kelompok. Bapak persilahkan kepada kalian untuk melakukan diskusi kelompok ya. Baik, Bapak sudah pantau, ini sudah ada beberapa yang sudah masuk ya. Nah, ini di responsis ini sudah ada 3 kelompok, alhamdulillah sudah masuk semua nih di Google Form yang sudah Bapak sediakan nih ya. Alhamdulillah. Bapak senang nih kalian nih bisa melakukan diskusi kelompok dengan baik seperti itu ya, dengan efektif dan efisien sehingga waktu yang kita gunakan selanjutnya kita akan lakukan untuk presentasi kelompok ya. Jadi nanti sistemnya Bapak akan berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk melakukan presentasi, lalu setelah itu kelompok yang lain memberikan pertanyaan kepada kelompok tersebut dan kelompok tersebut lalu setelah itu menjawab. Lalu setelah itu baru gantian presentasi kelompok 2. Terus seperti itu kelompok 3. Seperti itu ya. Sehingga harapannya semua kelompok punya kesempatan yang sama mempresentasikan hasil diskusinya. Semua kelompok memiliki kesempatan yang sama bertanya dan semua kelompok memiliki kesempatan yang sama juga memberikan atau menanggapi jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, kita langsung saja ya nak ya ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 siapa yang mau mewakili temannya mempresentasikan. Bapak buka ya hasil ininya diskusi kalian. Nah ini, silakan. Bisa dibacakan oleh siapa? Halo, siapa? Kelompok 1 perwakilan? Saya Pak, Belva. Belva, oke silahkan Belva membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ya, hasil analisa kelompok 1 berdasarkan teori fungsionalisme, masalah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran sehingga tidak teratasinya masalah kemiskinan di masa pandemi terjadi karena institusi pemerintah tidak menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Rekomendasinya, 1. Melakukan pengawalan untuk memastikan penyalurannya benar-benar sampai ke masyarakat miskin. 2. Melibatkan KPK untuk menindak oknum yang menyelewengkan dana bansos. Baik, terima kasih presentasinya kelompok 1 ya. Nah, oke. Selanjutnya adalah Bapak persilakan nih untuk ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 memberikan tanggapan atau pertanyaan. Silakan kepada kelompok 1. Silakan dari kelompok 3 siapa yang mau menanggapi? Saya Pak Siti Aisyah.
Silakan siapa? Siti Aisyah. Ya, Saya oke, ingin silakan Siti Aisyah ya. Saya ingin bertanya kelompok 1, siapa sih pihak-pihak yang bertugas melakukan pengawalan terhadap penyaluran bansos ke masyarakat miskin? Kelompok 1 boleh dijawab, makasih. Oke, terima kasih Siti Aisyah ya. Siapa kira-kira nih yang yang bisa memberikan pengawalan? Karena kan Saya mau ada fungsi coba yang jawab, Pak. berjalan dengan baik. Nah, silakan nih dari kelompok 1 siapa yang mau menjawab nih? Saya mau coba jawab, Pak. Oh, Nugra Hadi, Ya. perwakilan kelompok 1. Silakan Nugra Hadi. Jadi tuh pengawalan itu bisa dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Yaitu tuh dengan cara memastikan data masyarakat miskin itu sudah valid. Nah, terus perangkat desa hingga tingkat RT atau RW itu ikut memastikan juga dana bansos secara utuh sudah terima oleh masyarakat miskin. Oh iya, baik. Terima kasih jawabannya Nugra Hadi. Tadi poin yang Bapak tangkap tadi adalah bahwa sampai ke tingkat RT RW ya harus membantu mengawal Iya, seperti itu ya. Iya, Dari Pak. data-data yang sudah valid, data orang miskin itu harus dikawal, tidak hanya Kementerian Sosial, tapi juga sampai tingkat paling bawah RT RW ikut memastikan. Mereka harus membantu mengawal, harus menjalankan fungsinya. Oke, bagus. Nah, presentasi dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1 ya, Nak ya. Oke. Bagus kelompok 1. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada presentasi kelompok 2. Kelompok 2. Nah, silahkan. Siapa ini dari kelompok 2 yang akan mewakili untuk melakukan presentasi? Saya Panadi Salsabila. Oke, Nadia ya yang akan mewakili kelompok 2 ya, mempresentasikan ya. Silakan Nadia. Jadi hasil analisa kelompok kami berdasarkan teori konflik adalah masalah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran, sehingga tidak teratasinya masalah kemiskinan di masa pandemi, terjadi eksploitasi kelompok yang kuat atau terhadap kelompok yang lemah atau masyarakat miskin. Dan rekomendasinya adalah yang pertama, kelompok-kelompok yang lemah harus berani menyampaikan keluhan melalui aksi damai atau demonstrasi, dan yang kedua diperlukan pihak ketiga yang mampu menjadi mediator untuk mencapai akomodasi bersama. Baik, terima kasih presentasinya dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2 sudah menyampaikan presentasinya, analisanya menggunakan teori konflik oleh Ananda Nadia sebagai perwakilannya, begitu ya. Nah, selanjutnya Bapak persilakan nih dari kelompok 1 sekarang ya, yang memberikan tanggapan terhadap presentasi kelompok 2 ini. Silakan siapa dari kelompok 1 yang mau memberikan tanggapannya atau berupa pertanyaan juga nggak apa-apa. Dari kelompok 1 siapa yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan? Kelompok 1 itu di sini ada siapa yang mau memberikan tanggapannya kelompok 1? Silakan. Perwakilan. Apakah ada yang memberikan tanggapan? Khairunisa, Nugraha. Di sini kelompok 1 ada Khairunisa, Nugraha Hadi, Neisha, dan Belva. Silakan. Atau memberikan pendapatnya nggak apa-apa. Nugraha Hadi mungkin bisa memberikan pendapat mungkin tentang presentasinya kelompok 2 ini, Nugraha Hadi. Saya, Pak. Ya, Belva mungkin. Nah, silakan Belva, bagaimana nih menurut kamu nih pendapatnya? Saya bertanya, siapa pihak ketiga yang bisa diharapkan memberi masukan atau kritikan terhadap kebijakan kelompok elit yang tidak profesional dalam penyaluran bansos kepada masyarakat miskin? Terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya ya, Bapak garis bawahi, kira-kira siapa nih pihak ketiga yang mampu
menengahi gitu ya. Karena kan ini ada terjadi ketegangan nih antara kelompok elit dengan kelompok yang lemah begitu nak ya. Seperti itu. Nah, ini harus ada pihak ketiga yang mampu mencairkan ini sehingga tidak berlarut-larut dan ya tentu ada penyelesaian gitu ya dari masalah ini. Nah, Bapak persilakan lagi kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaannya dari perwakilan kelompok 1 tadi ya yang diwakili oleh Belva. Silakan kelompok 2, siapa yang mau menjawab? Saya Pak Anggraini. Anggraini, silakan Anggraini. Bapak persilakan, bagaimana jawabannya kira-kira? Pihak ketiga tersebut yaitu kalangan ilmuwan, cendekiawan, tokoh masyarakat yang harus memberikan kritikan kepada kelompok elit agar tidak mengeksploitasi hak-hak dari masyarakat miskin. Oke, terima kasih jawabannya Anggraini ya. Jadi pihak ketiga itu misalnya contohnya tadi Bapak dengar tadi jawabannya Anggraini itu misalnya ilmuwan ya, cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat itu tidak boleh berdiam diri saja begitu ya, melihat misalnya terjadi eksploitasi ya antara elit kepada kalangan menengah gitu kalangan miskin, kalangan lemah begitu ya. Nah, itu tidak boleh berdiam saja, harus menyuarakan ya, harus menyuarakan aspirasi dari masyarakat gitu ya, aspirasi dari masyarakat. Sehingga eksploitasi itu tidak terjadi terus-menerus begitu ya, tidak terus-menerus. Karena kalau semuanya dibiarkan ya, misalnya kalangan orang miskin saja yang diminta untuk berusaha, ya bisa jadi tidak terdengar sampai ke atas begitu ya. Tapi kalau tokoh-tokoh penting ya, cendekiawan, ilmuwan, para dosen, para institusi pendidikan semuanya bergerak menyuarakan ya kan aspirasi dari kalangan lemah, maka insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi akomodasi nantinya gitu ya, penyelesaian dari ketegangan yang terjadi antara kalangan elit ya dengan kelompok-kelompok yang lemah. Baik, terima kasih presentasinya kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk presentasi kelompok 2. Oke, ya, bagus. Selanjutnya kelompok yang terakhir nih, kelompok 3 ya. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya berarti menggunakan teori interaksi simbolik. Nah, ya. Nah, oke. Bapak persilakan kepada kelompok 3. Siapa nih perwakilan yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Saya Pak Novel. Silakan. Jadi hasil analisa kelompok kami berdasarkan teori interaksionisme simbolik, masalah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran sehingga tidak teratasinya masalah kemiskinan di masa pandemi terjadi karena pergaulan dengan pelanggar hukum dan pelabelan karakter yang buruk. Maka rekomendasinya ialah yang pertama, meningkatkan interaksi langsung antar pihak pemerintah dengan masyarakat miskin, dan yang kedua yaitu sosialisasi bahaya menyelewengkan dana bansos masuk perilaku menyimpang. Baik, terima kasih atas presentasinya kelompok 3 yang sudah diwakilkan oleh Ananda Naufal Arifin ya. Naufal Arifin. Selanjutnya Bapak persilakan kelompok 2 ya. Perwakilan dari kelompok 2 untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap presentasi kelompok 3 ini. Bapak persilakan kelompok 2 siapa yang mau memberikan tanggapan atau mungkin mau bertanya terkait dengan presentasi kelompok 3 ini? Siapa? Saya Pak Syifa. Oke, silahkan Ananda Syifa Zebian. Apa pertanyaannya atau tanggapannya? Bagaimana cara meningkatkan kepedulian pemerintah kepada masyarakat miskin? Bagaimana ya? Oke, tadi Bapak sudah catat. Bagaimana caranya untuk meningkatkan ya kepedulian pemerintah terhadap masyarakat miskin? Karena dalam kondisi seperti sekarang ini ya, ada saja kita melihat pemerintah yang mungkin ya berjarak mungkin begitu ya dengan masyarakat miskin,
tidak semua pemerintah mau turun ke bawah, berbaur. Nah, ini bagaimana nih caranya agar pemerintah mau terjun agar terhadap kondisi masyarakatnya, ya, seperti itu ya. Baik, silakan kelompok 3. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari Ananda Sifazebian tadi? Silahkan. Saya Siapa? Pak mau ikut menjawab. Adinda Dika, oke silahkan Adinda. Bagaimana Jadi jawabannya? pemerintah tuh harus ningkatin intensitas bertemu dengan warganya, terutama yang miskin. Terus mendengar keluhan juga ngebuat kebijakan yang bisa mengentaskan masalah kemiskinan. Contohnya tuh kayak penyaluran bansos yang tepat sasaran. Baik, terima kasih atas jawabannya Ananda Adinda Dika ya. Tadi yang Bapak catat di situ dijelaskan oleh Adinda Dika bahwa harus meningkatkan kepedulian ya, kepedulian dari pemerintah, harus mau langsung berinteraksi dengan masyarakatnya, mendengarkan keluh kesah. Karena ya kalau sebenarnya kita tidak mendengarkan langsung, tidak melihat langsung, kadang-kala kita tidak tidak ngena begitu ya. Tapi kalau kita langsung mendengarkan, ternyata seperti ini loh keadaannya warga saya. Akhirnya nanti bisa ingin untuk membantu, akhirnya membuat kebijakan yang pro terhadap masyarakat yang lemah, bantuan sosialnya diberikan tepat sasaran ya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk presentasi kelompok 3 ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Alhamdulillah anakku sekalian. Nah, sesi presentasi kali ini Bapak lihat bagus-bagus ya. Artinya kalian bisa berpartisipasi ya secara aktif, menyeluruh, merata. Bapak tadi perhatikan semuanya ingin terlibat dalam kegiatan prestasi ini. Ada yang bertanya, ada yang menjawab, seperti itu ya. Artinya Bapak perhatikan, Bapak amati, ada keinginan dari kalian dalam terlibat aktif dalam sesi prestasi kita kali ini ya. Bapak ucapkan alhamdulillah seperti itu atas partisipasi kalian dalam kegiatan presentasi kali ini. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita sampai di akhir pembelajaran kita ya, tentunya kita harus membuat suatu kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari ya pada sesi kali ini. Dari mulai tadi kita bahas bersama materi, lalu sesi presentasi, apa yang sudah kita dapatkan, begitu ya, kalian dapatkan. Nah, Bapak minta nih salah satu dari kalian mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada sesi kali ini. Siapa kira-kira yang mau menyampaikan? Saya Pak, saya mau kasih kesimpulan. Oke, dengan Ananda Latifah ya? Iya, jadi masalah sosial adalah kondisi yang tidak diharapkan namun terjadi di masyarakat, seperti masalah kemiskinan, ketimpangan, dan kriminalitas. Masalah sosial bisa ditangani dengan meningkatkan profesionalisme kinerja pemerintah dan meningkatkan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang lemah. Udah Pak, kasih. Baik, terima kasih Ananda Latifah yang sudah mewakili teman-temannya berupaya untuk melakukan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas ya. Jadi setelah Bapak dengarkan tadi ya, Bapak catat tuh beberapa poin-poin penting begitu ya dari apa yang disampaikan oleh Latifah, bahwa masalah sosial itu ya sesuatu yang tidak diharapkan, tapi realitanya terjadi ya gitu ya. Kita mau ada di masyarakat di mana saja, di belahan dunia mana saja, kita akan bertemu dengan yang namanya masalah sosial. Kenapa demikian? Ya karena manusia itu makhluk sosial ya. Ada kalanya kita menemukan manusia atau masyarakat yang dalam interaksinya ya tidak sesuai dengan norma yang berlaku gitu ya. Ya, atau dia tidak menjalankan peranannya yang sebagaimana harusnya gitu. Sehingga muncullah masalah sosial gitu loh di masyarakat ya. Jadi masalah sosial itu ada ya karena adanya manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial. Selain makhluk individu, manusia kan juga sebagai makhluk sosial seperti itu ya. Nah, lalu juga tadi disebutkan bahwa contohnya Pak, misalnya kemiskinan, kejahatan, ketimpangan gitu ya. Dan itu semua bisa terjadi kalau kita mau analisa menggunakan teori begitu ya, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi, bisa juga karena faktor ada fungsi yang tidak dijalankan dengan baik ya kan. Bisa juga karena terjadi ketegangan-ketegangan, pertentangan-pertentangan,
antara para pemilik modal, kaum elit gitu ya, yang tentu mereka selalu ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Nah, tapi di sisi lain masyarakat yang lemah tentu ingin mereka diayomi seperti itu, sehingga tidak ketemu, jadilah masalah. Atau bisa jadi juga karena faktor interaksi dengan orang yang bermasalah, menyebabkan akhirnya semakin banyak orang yang bermasalah karena pergaulan tadi, gitu ya. Baik, terima kasih atas kesimpulannya Ananda Latifah yang sudah mewakili teman-temannya. Nah, di bagian akhir ini Bapak ingin kita melakukan kegiatan refleksi, nah ya. Jadi maksudnya adalah di sini Bapak ingin dari pembahasan materi yang sudah kita bahas bersama, ilmu yang sudah kita bahas bersama, kita diskusikan, mudah-mudahan bisa kalian kita semua memperoleh manfaat. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari pembelajaran materi permasalahan sosial dalam masyarakat ini? Kita bisa mengetahui, kita bisa mengidentifikasi, mengkategorisasikan, lalu merekomendasikan solusi-solusi dari hasil diskusi, ya kan? Nah, lalu harapannya kalian bisa menumbuhkan sikap-sikap positif, ya. Kegiatan refleksinya itu kita bisa menimbulkan sikap-sikap positif, sehingga ketika kita bertemu dengan permasalahan sosial, ya, menemukan suatu permasalahan sosial, kita bisa melakukan analisa sehingga lalu kemudian menemukan solusi dari setiap permasalahan sosial tersebut. Nah, ya, dan juga tentu selanjutnya karena kita membahas juga terkait dengan materi perbedaan, kesetaraan dan harmoni sosial. Jadi masalah sosial itu juga bersumber dari perbedaan. Karena itulah butuh kesetaraan untuk mewujudkan harmoni sosial. Itu yang akan kita pelajari pada sesi pertemuan selanjutnya, insya Allah, ya. Nah, ini sebagai akhir, Bapak ingin mengukur untuk sisi kognitifnya, ya. Jadi nanti Bapak akan kirimkan soal, ya, melalui aplikasi atau link Google Form, akan Bapak bagikan ke WA Group, ya. Silakan kalian kerjakan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan kalian terkait dengan materi yang sudah kita bahas ini. Bapak beri waktu hingga jam 12 lah, ya. Hingga jam 12 nanti Bapak akan tunggu di Google Form-nya. Mudah-mudahan kalian tidak ada yang terlambat dalam submit. Seperti itu, nah, ya. Mudah-mudahan kalian tidak ada yang terlambat dalam submit. Oke, terima kasih di sesi ini, ya. Terima kasih atas perhatian kalian, ya. Sebelum kita menutup sesi kita pada pertemuan kali ini, nah itu Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa terlebih dahulu, ya, agar apa yang sudah kita pelajari pada sesi kali ini bermanfaat. Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya. Siap. Sebelum akhir pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita berjumpa kembali di sesi selanjutnya. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh live Zoom-nya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, sudah keluar semua ya Pak Jamal ya, siswanya ya. Sudah, Putri. Sudah selesai. Tapi ini sampai di 11.17 nih, Putri. Mohon maaf. Ya, kenapa? Sampai di 11.17 bukan 11.30, Bu. Ininya nih pembelajaran saya nih. Iya, kok kurangnya? Ini kurang loh, ini 1 jam. Bagaimana, Putri? Tadi mulai jam berapa ini Pak Jamal? Tadi mulainya 10.30 apa sebelum itu gitu, Bu. Tapi saya recordnya itu pas baru mulai sih, Bu, jam 10.30, Bu, begitu.
Oh, berarti kurang ini, cuma 47 menit. Nah, bagaimana nanti di dalam, apa namanya, ini kan diedit lagi, tapi diunggah dulu yang full. Apa 13 Nah, menitnya diisi ya oleh kurang ini. dari Putri, mungkin masukan-masukan atau bagaimana Bu gitu? Apa ini materinya kurang dikuasai atau apakah semua materi sudah mencakup di 47 menit ini? 47 menit tadi sudah Bu, tadi sudah mencakup, tapi karena tadi sesinya banyak diskusi dengan anak-anak, seperti itu Bu. Ya. Nah, tapi ini kan kurang 1 JP di sekolahnya Pak Jamal itu berapa menit? Oh ya, harusnya sampai 11.30 ya Bu ya? Iya, harusnya. Satu pertemuan itu berapa JP, Pak? Sebenarnya kalau satu pertemuan di PJJ seperti ini justru 30 menit Bu, tapi karena Ibu meminta untuk mengkonsep sampai 60 menit, jadi saya ulur-ulur menjadi 60 menit begitu Bu. Ya, sebenarnya begini bisa dipakai dua materi ya, dua materi ya masih berkaitan gitu ya. Misalnya di KD1 ada dua materi ya, misalnya ada kata pengantar, pendahuluan, sejarah, definisi. Nah, berarti itu bisa dimanfaatkan untuk 1 jam itu. Nah, kalau begini kan kurang, jadi terkesan materi yang disampaikan itu kurang dan tidak semuanya bisa disampaikan. Nah, itu pandangan kami di dalam melihatnya. Karena saya sendiri kan waktu masuk itu sebetulnya sudah dimulai pembelajaran ya. Ini kan akhirnya tidak sesuai jadwal yang di-share oleh Pak Jamal Pak Gibran ya, karena katanya 30 masuk jam 8 ini, tadi jam setengah 8 malah sudah mulai gitu. Akhirnya mundur-mundur semua dan akhirnya kami pontang-panting ke sana kemari. Tapi nggak apa-apa sih sebetulnya ya, cuma nah ini bagaimana nih Pak Jamal kalau kurang ini? Ya, kurang 13 menit ini. Nanti kalau diunggah terus kok tidak sesuai gitu. Nah, di full video itu kan 60 menit. Nah, itu nanti juga penilaian Pak Ismail kan juga mungkin punya pandangan tersendiri. Tapi menurut saya sih ada nggak video lain yang bisa disampaikan di situ, Pak Jamal? Misalnya pernah membuat di peer teaching, tapi cuma peer teaching itu kan siswanya bukan siswa sendiri sebagai relawan ya, tapi adalah temannya sendiri, teman sejawat. Itu bagaimana itu? Maksudnya nanti saya tambahkan ya Bu? Ya, karena ini kan kurang 13 menit ini. Dan mulai perekaman tadi jam berapa itu? 10.30 ya? 10.30 Bu, gitu. Oh, lah ini sebenarnya masih jauh. Bu Tri, mohon maaf, saya pikir kemarin itu kan Bu Tri menyampaikan hanya bisa sampai jam 11.30. Nah, saya akhirnya berpikir harus selesai sebelum 11.30 karena khawatir nanti ada komentar atau masukan dari Bu Tri, begitu Bu. Itu. Oh iya, yes, nggak apa-apa. Khawatirnya nanti terpotong ke jam 1 begitu Bu, sebagaimana informasi dari Bu Tri. Jadi saya beri kesempatan Bu Tri dan Pak Ismail mungkin 10 menit untuk memberikan komentar. Pikir saya begitu Bu. Gitu. Ya sudah kalau begitu. Cuma tadi kan memang karena saya dan Pak Ismail itu kan juga terlambat masuk ya, karena kami masih di roomnya Pak Gibran gitu. Nah, oke, nggak apa-apa ya, nggak usah ini, biar kami menambahkan ini menjadi 1 jam ya. Jadi begini Pak Jamal, tadi kan sudah menyampaikan ya di awal, cuma saya begini, di inti kalau pendahuluan itu kan sudah ini ya, tidak terlalu banyak memberikan informasi, tapi namanya pendahuluan itu kan ya berdoa, menyapa, presensi gitu ya. Cuma di inti kok saya terkesan ini kan kelompoknya, siswanya kan dibagi beberapa kelompok ya Pak Jamal ya. Cuma saya dari sudut pandang saya kok sepertinya lebih banyak Pak Jamal yang berbicara gitu ya. Ya kalau ketika misalnya di kelompok, maka Pak Jamal tidak perlu terlalu banyak memberikan kata pengantar di situ, karena biarkanlah siswa itu bekerja sesuai dengan kelompoknya dan topik masing-masing. Jadi mereka itu di situ berpikir kritis, kemudian juga mereka di dalam kelompok itu bisa membangun komunikasi, ya ada collaboration supaya TPACK-nya ini jalan gitu. Nah, tapi itu tidak apa-apa karena nanti di siklus kedua ya Pak Jamal bisa memperbaiki. Jadi kalau nanti di siklus kedua dengan materi yang berbeda nanti usahakan itu yang lebih atraktif adalah siswanya ya. Kemudian juga Pak Jamal sebagai pemantik
akan meningkat atau memunculkan keterampilan dan motivasi siswa supaya lebih banyak mengajukan pertanyaan kritis, ya critical thinking-nya itu muncul. Kemudian juga bagaimana Pak Jamal membangun komunikasi, bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Ya, karena tadi saya kok belum melihat ada mahasiswa yang mengajukan pertanyaan ya, karena lebih konsen kepada kelompok ya, sesama kelompoknya itu. Putri, mohon maaf, tadi semua perwakilan kelompok memberikan pertanyaan Bu, kepada kelompok yang lain seperti itu. Ya, maksud saya begini, itu sesama kelompok lain paling tidak kan ada yang mengajukan pertanyaan kepada Pak Jamal, mungkin ada dari sekian kelompok yang ada ini muncul miskonsepsi atau konsep-konsep yang keliru yang selama ini dipahami. Nah, jadi kalau kolaborasi dan kerjasama komunikasi sesama siswa itu sudah oke gitu ya. Tapi paling tidak kan juga siswa kan tidak hanya berkutat di sekitar kelompok di luar dari mereka itu gitu, tapi paling tidak kan bertanya kepada guru. Ya ini Pak Jamal, ini kok ada yang saya tidak pahami, misalnya ini benar nggak sih kalau seperti ini, mohon penjelasannya. Jadi kolaborasi itu harusnya semua pihak, tidak saja sesama siswa, tapi juga kepada guru yang menyampaikan materi. Karena kita mengasumsikan, harus membangun asumsi bahwa tidak semua materi itu mungkin bisa secara gamblang dipahami, secara eksplisit dipahami oleh siswa. Mungkin ada yang belum dipahami tapi mereka ragu. Nah, di sini nanti peran Pak Jamal untuk menjelaskan itu. Ya. Nah, kemudian juga untuk inti gitu ya. Nah, untuk penutup itu sudah betul ya. Karena nanti kalau diedit, di inti itu nanti kalau diedit itu 10 menit. Kemudian juga di awal itu 3 menit dan penutup itu 2 menit. Kenapa 3 menit di awal? Karena kan untuk berdoa, presensi. Nah, kalau di akhir itu kan penutup kan siswa tidak perlu lagi di absen satu-satu gitu. Jadi mengurangi waktu 1 menit. Nah, jadi nanti video ini hari keempat ya harusnya itu besok ya. Harusnya besok itu sudah diunggah. Tidak apa-apa, diunggah full videonya ya. Dan kemudian juga di hari ke-8 ya kalau nggak salah hari ke-8 itu mengunggah lagi video yang sudah diedit. Jadi 60 diedit menjadi 15 menit ya. Nah, gitu Pak. Jadi kami tetap memantau mungkin tidak melalui asinkronus ya. Tidak melalui sinkronus tetapi kami akan memantau melalui sinkronus di LMS sejauh mana progres di dalam editing, ada kendala kah, ada hambatan kah, ya di dalam melakukan atau kesulitannya wah semuanya penting ya Bu. Nah disinilah bagaimana memanfaatkan teknologi inovasi ya. Jadi guru bisa memanfaatkan itu yang bisa ngempres ya, bisa mengkompres dari 1 jam menjadi 15 menit. Jadi itu masukan saya Pak Jamal. Nah kebetulan ini Pak Ismail sudah Putri, ya sudah live karena bertanya ya ke Bu Nurul ya. Mohon bertanya. Pak Ismailnya ke Bu Nurul. Nanti ketika editing 15 menit apakah termasuk juga dari masukan dan saran dari Putri ini? Dimasukkan gitu juga Bu? Ya. Atau mungkin gimana Bu? Ya, ini masukan kami tidak perlu ya, karena itu nanti juga akan muncul lagi di LMS. Nah, pertanyaan, masukan, saran ataupun kritik akan kami sampaikan di LMS itu ya, di LK31 itu. Lalu kemudian nanti Pak Jamal juga mungkin memberi komentar di situ terhadap atau memberi tanggapan terhadap masukan kami itu. Jadi kami akan masuk di LMS gitu ya. Karena kami setelah Pak Jamal mengupload video ini di YouTube, linknya kemudian dikirim, dicantumkan di Word, dikirim, lalu kemudian akan menyaksikan ulang ya. Menyaksikan ulang. Nah, dari hasil saksian ulang itu juga menambahkan dari masukan kami di hari ini. Nah, nanti di situ Pak Jamal dan Bapak Ibu yang lain akan memberikan respon terhadap masukan kami. Nah, gitu. Jadi masukan kami ini tidak perlu karena nanti tidak 15 menit itu kan sedikit itu dibandingkan dengan 47 menit gitu ya. Nanti malah intinya tidak masuk, pendalam tidak masuk, malah kami yang masuk dengan Pak Ismail. Ya, gitu ya Pak Jamal. Ya, Putri. Terima kasih. Pak Ismail kira-kira memberikan masukan juga atau bagaimana ya Bu? Ya, mungkin Pak Ismail nanti memberikan masukannya di LMS saja ini karena beliau sekarang beranjak ke Bu Nurul juga karena waktunya ini kan di sini setengah jam, kemudian ke Bu Nurul lagi. Ya.
Baik Bu Tri. Berarti ini saya tinggal nanti diedit ya Bu ya untuk videonya ini menjadi 15 menit. Tapi yang aslinya pun juga harus saya unggah ya Bu ya. Seperti itu ya Bu. Ya, betul. Tiap siklus itu mengunggah 2 video. Satu video full dan satu video yang sudah diedit. Ya, gitu ya. Jadi 6 video dalam 3 siklus. Gitu Pak Jamal, terima kasih. Saya izin live ini mau istirahat dulu jam 1 saya mau menguji tesis. Putri. Sukses selalu ya Pak Jamal. Assalamualaikum. Ya, izin live ya. Ya Bu.